in association with malah kalau dihitung betul-betul malah bisa mendorong sedikit. Memang kan loss di sana, tapi kan ada pembangunan, perumahan dan lain-lain, akan ada pertumbuhan ekonomi tambahan. Selamat malam, selamat datang di Economic with me, Ruli Kurniawan. Dan malam ini, Economic akan membahas anggaran 60 triliun yang dialokasikan Menteri Keuangan Purbaya untuk bencana Sumatera. Dana fantastis ini diambil Purbaya dari hasil efisiensi anggaran kementerian dan lembaga di tahun 2026. Dan selain memutuskan UMP 2026 di musim libur Nataru ini, Menteri Ketenagakerjaan Yesserli mengimbau perusahaan menerapkan work from anywhere bagi karyawan pada 29 hingga 31 Desember 2025. WFA ini juga tidak boleh diperhitungkan sebagai cuti tahunan dan tidak boleh potong gaji. Dan selain informasi tadi, kita juga akan terus membahas beberapa informasi lain yang paling mendapatkan the highest traffic paling tinggi, baik di cnnindonesia.com dan juga CNN Indonesia TV. Dan informasi pertama, hari ini Presiden Prabowo kembali bertolak ke Sumatera Barat untuk meninjau penanganan pasca bencana. Presiden meninjau jembatan Beli Padang Mantuang yang pembangunannya berhasil dikebut dalam 1 minggu pasca banjir dan longsor. Tiba di lokasi, Presiden Prabowo langsung menyapa dan bersalaman dengan warga. Presiden didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah, tim dari BPBD, Polri, dan TNI Angkatan Darat. Jembatan Beli dibangun personel TNI AD beserta masyarakat pada 10 hingga 17 Desember 2025. Presiden juga meninjau ketahanan jembatan sambil berbincang dengan warga di atas jembatan. Prabowo menegaskan pembangunan hunian sementara mulai berjalan dan ditargetkan rampung dalam waktu 1 bulan. Ia berharap masyarakat tidak perlu berlama-lama tinggal di tenda pengungsian. Prabowo juga mengumumkan rencana jangka panjang pemerintah untuk membangun hunian tetap dengan standar kualitas yang baik bagi para korban. Dan dalam sidang yang digelar di Istana Negara Jakarta pada Senin lalu, Presiden Prabowo Subianto menegur pejabat yang datang ke lokasi banjir bandang dan longsor di Sumatera hanya untuk berfoto dan membuat konten. Presiden menegaskan korban bencana bukan objek wisata. Presiden bahkan mewanti-wanti para menteri Kabinet Merah Putih tidak menjadikan korban bencana Sumatera sebagai objek dokumentasi konten. Presiden juga meminta agar para tokoh dan pejabat yang datang ke lokasi bencana sesuai dengan tugas dan portfolio masing-masing. Presiden tidak mau ada budaya wisata bencana dalam bencana Sumatera ini. Prabowo pun menegaskan dengan hadirnya para pejabat dan tokoh di lokasi bencana harus membawa solusi untuk para korban. Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Ya, mohon sebaliknya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Ada pernyataan tegas ya dari Presiden terkait dengan kunjungan para pejabat ke daerah bencana. Dan kita beralih ke informasi lain di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengajukan anggaran 1,6 triliun rupiah untuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap korban bencana di Sumatera. Purbaya menegaskan bencana Sumatera tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Dan hal itu disampaikan usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresiden Jakarta pada Senin. Selain anggaran BNPB, pemerintah juga menyiapkan tambahan
sekitar 1,3 triliun rupiah untuk tahun mendatang. Purbaya menilai anggaran penanggulangan bencana justru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan kelonggaran transfer ke daerah terdampak bencana. Penyaluran anggaran akan diberikan secara otomatis tanpa syarat salur guna mempercepat pemulihan pasca bencana. Kalau dari BNPB pasti anggarannya ada, karena kami sudah siapkan kan. BNPB masih ada, sudah ngajuin 1,6 tambahan, masih ada 1,3 triliun lagi kalau diperlukan. Dan untuk tahun depan dananya uangnya sudah ada, tinggal mereka buat programnya. Tapi kira-kira mengganggu lagi pertumbuhan ekonomi nggak Pak? Apanya? Penanganan ini. Malah kalau dihitung betul-betul malah bisa mendorong sedikit. Memang kan loss di sana, tapi kan ada pembangunan, perumahan dan lain-lain, so akan ada pertumbuhan ekonomi tambahan. Jadi mungkin kalau ada dampak pun nggak terlalu negatif, tapi saya lihat sih masih bisa netral tuh. Ya, Benaran Negara sudah mengalokasikan 60 triliun di tahun 2026 untuk anggaran bencana di Sumatera ini. Dan 60 triliun ini diambil Purbaya dari efisiensi anggaran dari kementerian dan lembaga di tahun 2026. Jadi banyak porsi itu yang ditarik untuk mengatasi bencana. Dan terkait dengan pemerintah, di mana pemerintah resmi mengatur formula pengupahan baru yang akan digunakan sebagai dasar penetapan upah minimum provinsi UMP 2026. Hal itu tertuang dalam peraturan pemerintah atau PP tentang pengupahan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 16 Desember 2025. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menjelaskan penyusunan PP pengupahan ini telah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan masukan dan aspirasi dari pengusaha dan serikat pekerja, termasuk kajian akademik terkait dengan kebutuhan hidup layak atau KHL. Selanjutnya, perhitungan kenaikan upah minimum 2026 akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada gubernur. Penetapan besaran kenaikan upah paling lambat 24 Desember 2025. Dan selanjutnya, Dewan Pengupahan Daerah yang akan melakukan kajian terkait dengan kondisi masing-masing daerah, sejauh mana disparitas yang saat ini ada di daerah masing-masing, sejauh mana gap antara upah yang ada dan KHL berdasarkan hasil perhitungan yang sudah dilakukan oleh tim, kemudian Dewan Pengupahan Daerah yang akan mengusulkan kepada pimpinan daerah masing-masing untuk kemudian ditetapkan oleh gubernur. Tanggal 24 Desember sudah ada penetapan upah minimum dari provinsi. Tanggal 29 sampai tanggal 31 sudah ada himbauan untuk work from anywhere tanpa potong cuti dan tanpa potong gaji. Nah, kira-kira gimana ya nanti ya? Nah, ini terkait dengan perayaan Natal dan Tahun Baru, di mana jelang perayaan Nataru ini, beberapa harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Komoditas bahan pokok yang mengalami kenaikan diantaranya bawang merah, cabai merah, hingga telur. Mak-mak pun hanya bisa pasrah. Seperti di Pasar Santa, Jakarta Selatan, telur ayam yang awalnya seharga Rp30.000 per kilogram kini naik menjadi Rp32.000 per kilogram. Begitu juga dengan beras, khususnya jenis pandan wangi yang awalnya Rp20.000 naik menjadi Rp23.000 per kilogram. Untuk kacang tanah yang semula Rp38.000 per kilogram kini menjadi Rp44.000 per kilogram. Ikan segar naik dari Rp20.000 per kilogram seperti kakap yang awalnya Rp60.000 per kilogram naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara itu ikan tenggiri dari Rp80.000 menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Daging ayam juga naik di harga Rp55.000 yang awalnya Rp50.000 per ekor. Kalau kebutuhan sih kayaknya sih masih standar lah, di bawah rata-rata. Semua kalau cabai iya. Sama bawang merah tuh. Cabai rawit ya? Rawit merah, iya. Kalau terakhir sih aku pulang nih kisaran 60-70 masih. Tapi sekarang mau udah nyampe 100.000 lebih. Iya. Kalau bawang merahnya? Bawang merah mah
Kemarin terakhir aku bawa pulang itu cuma kisaran 45-40. Tapi sekarang udah 60.000. Sejumlah pembeli mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Mereka berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga agar tetap terjangkau. Pastinya semuanya naik. Dari cabai, beras, apa aja naik. Nggak ada yang nggak naik. Sayur-sayuran, terutama sayur hijau-hijau ya. Wortel, kubis, sawi, semua naik. Tentu sangat keberatan. Banget. Apalagi untuk kita pensiunan ya. Kayak belanja itu kayak berpikir 2-3 kali cukup nggak. Di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, harga ayam potong perlahan terkerek naik. Dari harga Rp31.000 kini bertengger di angka Rp38.000 per kilogram. Meski stok aman, musim penghujan menjadi salah satu faktor kenaikan harga ayam broiler segar. Ya, agak sepi. Pembeli kan musim hujan, waktu buka sudah hujan turun gitu. Terus ambilnya di sudong. Bagi para pembeli, kenaikan harga ini hanya bisa mereka terima dengan pasrah. Ya mau gimana lagi juga, bahan pokok sudah naik semua, mau lebaran, mau apa tahun baru Natal, ya pasti tetap dibeli juga kebutuhan setiap hari. Dikurangin nggak atau tetap? Tetap. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya secara rutin menggelar operasi pasar jelang Nataru untuk menekan harga agar tidak memberatkan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya akan membekukan Ditjen Bea Cukai bila kinerjanya masih dinilai buruk. Kita akan bahas apa saja poin penting dalam upaya bersih-bersih di Bea Cukai. Sesaat lagi tetap di Ekonomik.